Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dido Fajar dari Fakultas Teknik Elektro 2019. Di sini saya mau menerangkan bab 5, yaitu hukum Biosapat. Nah, di bab 4 kita sudah mempelajari tentang kemagnetan, yaitu magnet permanen ya. Nah, di sini juga di bab 5 kita juga masih terkait juga tentang kemagnetan, yaitu magnet buatan yang suka disebut magnet induksi ya. Magnet yang terbuat dari proses induksi yaitu magnet yang dihasilkan oleh proses arus listrik. Dalam pengamatan tersebut bahwa kehadiran arus listrik dapat memunculkan medan magnet, dan gaya Lorentz yang dilakukan medan magnet dapat dipandang dengan antara gaya dua buah magnet karena arus listrik di sekitar menghasilkan arus listrik di sekitarnya. Pada bab ini kita akan menjelaskan tentang proses terbentuknya medan magnet oleh listrik dengan lebih condong ke hukum Biosapat. Dan kita langsung aja ya ke soal pembahasannya. Next. Misalkan kita memiliki sebuah kawat konduktor yang dialiri arus I. Ambil elemen kecil kawat tersebut yang mempunyai panjang dl, panjangnya ya. Arah dl sama dengan arah arus elemen kawat tersebut. Dapat dinyatakan dalam notasi vektor dl. Misalkan kita ingin menentukan medan magnet pada posisi P dengan vektor R. Terdapat elemen kawat kuat medan di titik P ya, dengan vektor R terhadap elemen kuat kawat medan di titik P dihasilkan oleh elemen dl saja diberikan oleh hukum Biosapat. Persamaan rumusnya kita dapatkan seperti ini. dB sama dengan mu 0 per 4 V dikali I dikali vektor dl dikali vektor R per R persegi. Dan persamaannya diintegralkan ya. Vektor B sama dengan mu 0 per 4V dikali I integral vektor dl dikali vektor R per R persegi. Sebelum melakukan integral, kita harus menyederhanakan dulu ruas kanan persamaan pada gambar yang ini ya. Misalkan P berjarak A dari kawat arah gerak lurus dengan perkalian silang. Maka vektor dl kali vektor R sama dengan dl kali R sin theta. Dan agar integral dapat dikerjakan, maka arus kanan hanya boleh mengandung satu variabel. Oleh karena itu kita harus menyatakan dua variabel lain ke dalam satu variabel saja ya. Seperti gambar ini ya. Variabel integral pada persamaan didapatkan rumus atau persamaan A per R sama dengan sin theta, atau 1 per R kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat sin kuadrat theta. A per L sama dengan tangan theta, atau L sama dengan A per tangan theta sama dengan A kali cos theta per sin theta. Dan selanjutnya dan di sini kita akan mencari diferensial dl sebagai berikut dengan melakukan diferensial ruas kanan dan kiri. Persamaan 5.6 diperoleh rumus sebagai berikut ya. Seperti ini. dl sama dengan d
kali cos theta per sin theta dikali min cos theta dikali D kali sin theta per sin kuadrat theta. Substitusi R dan DL dari persamaan 5.5 dan 5.7 ke dalam persamaan 5.4 diperoleh persamaan sebagai berikut ya, seperti ini. dB sama dengan mu 0 per 4V dikali I min A dikali D theta per sin kuadrat theta dikali sin kuadrat theta per A kuadrat. Dan selanjutnya arah medan magnet yang dihasilkan arus listrik dicontohkan seperti kaidah tangan kanan. Dan kita contohkan seperti ini ya. Tangan kanan kan ketika kita memegang, dan arah ibu jari ini seperti arah arusnya ke atas, dan 4 jari ini seperti arah magnetnya ke sini ke kanan. Dan cara lainnya yang kedua yaitu seperti cara putar skrup, masukkan skrup ke dalam mur ya, tapi putarannya ke kanan, itu sama seperti kaidah tangan kanan juga. Dan di sini ada gambar yang menentukan medan magnet oleh kawat lurus yang panjangnya berhingga, yaitu gambar yang ini ya. Dan gambar di bawah yang ini itu untuk menentukan variabel-variabel kuat medan magnet di posisi yang sejajar dengan ujung kawat. Dari persamaan gambar-gambar yang ini kita mendapatkan persamaan, yaitu dB sama dengan mu 0 per 4V dikali I dikali DL kali sin theta per R kuadrat. Dan dari rumus ini kita mensubstitusikan menjadi rumus ini ya. dB sama dengan mu 0 per 4V dikali I per A dikali sin theta dikali D theta. Dan dari rumus ini juga kita substitusikan kembali menjadi tangen theta M sama dengan A per L0. Dan ketika elemen DL berada di ujung kanan kawat, maka sudut yang dibentuk adalah theta M yang memenuhi, yaitu B sama dengan mu 0 per 4V dikali I per I 90 derajat per A theta M integral sin theta kali D theta. Dengan demikian kuat magnet di titik P adalah B sama dengan mu 0 per 4V dikali I per A dikali L per kuadrat akar A kuadrat tambah L0 kuadrat. Medan magnet oleh cincin kita mendapatkan persamaan sebagai berikut. dB sama dengan mu 0 per 4V dikali I dikali DL sin theta per R kuadrat. Pada gambar tersebut, sebuah cincin dengan jari-jari A dialiri arus I
Kita ingin menentukan kuat medan magnet sepanjang sumbu cincin pada jarak B dari pusat cincin besarnya medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh elemen cincin sepanjang dl. Tiap komponen kawat memiliki pasangan di seberangnya lokasi diametrik, di mana komponen tegak lurus sumbu memiliki besar yang sama tetapi arah berlawanan. Dengan demikian, kedua komponen tersebut saling meniadakan. Oleh karena itu, untuk mencantumkan kuat medan total, kita cukup melakukan integral pada komponen yang sejajar sumbu saja ya. Kita dapatkan rumus B sama dengan integral mu 0 per 4V dikali I per dl per r kuadrat kali sin theta. Untuk titik pusat lingkaran kita dapatkan theta sama dengan 90 derajat sehingga B sama dengan mu 0 per 2 kali I per A. Cukup itu saja. Dan selanjutnya medan magnet dengan busur lingkaran sekarang kita anggap cincin bukan lingkaran penuh, tetapi bahannya berupa busur dan sudut keliling delta. Kita ingin mencari beberapa kuat medan di sepanjang sumbu cincin yang berjarak B dari pusat cincin. Gambarnya seperti ini ya. Maaf jika gambarnya kurang sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah. Kuat medan, dan kita mendapatkan kuat medan total searah sumbu X adalah dB sama dengan integral dB kali sin theta. Maaf ya, saya larat kembali. dB sama dengan integral dB kali sin alfa. Dan selanjutnya kita membahas selenoid. Selenoid adalah lilitan kawat yang berbentuk pegas. Panjang selenoid tersebut dianggap tak berhingga. Dan pertama saya akan mencari kuat medan magnet di selenoid tersebut ya. Kita next saja langsung ke rumus. Dan ketika kita mencari jumlah persamaan untuk rumus selenoid, kita bisa langsung lihat aja ya di rumus. Rumusnya yang paling atas yaitu ini. Ini adalah rumus jumlah persamaan untuk rumus selenoid. Dn sama dengan N kali D kali X. Kalau kita mencari besar arus, maka rumusnya beda. Rumusnya seperti ini ya, yang di tengah dua. DI sama dengan I kali D kali N sama dengan I kali N kali DX. Dan jika kita mencari medan magnet di tepi selenoid persamaan arusnya, kita mendapatkan persamaannya sebagai berikut, yaitu L0 kali min X sama dengan A per tangan alfa. Definisi 1 ampere. Definisi 1 ampere adalah arus yang mengalir pada kawat sejajar besarnya 1 ampere jika gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Dicukupkan sekian dari saya penjelasan tentang hukum Biosafat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan atau salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.